Halo semuanya, ketemu lagi dengan Mimin ya. Kali ini, Mimin akan membawakan trailer alur cerita Donghua yang berjudul Battle Through the Heavens. Mimin ingatkan ya, kalau cerita ini sesuai novel. Jadi kalau ada perbedaan cerita, mohon pengertiannya kakak-kakak. Semoga kalian semua suka ya. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk langsung aja kita dengerin alur ceritanya. Sebelumnya, setelah pertarungan intens antara Xiaoyan dan Tianzhen. Jelas Xiaoyan telah mengalahkan Tianzhen walaupun Tianzhen meminta bantuan Bing Xuan dan Bing Huan. Dan dia menggunakan jurus pamungkasnya yaitu Busur Dewa Es. Namun itu semua berhasil dikalahkan oleh Xiaoyan. Selain itu Xiaoyan juga telah muncul di depan pandangan pelindung Wu dan langsung mencengkeram leher pelindung Wu. Jelas dia sangat memendam dendam yang sangat kuat karena gurunya telah ditangkap oleh pelindung Wu ini. Saat ini ketika pelindung Wu sudah benar-benar tidak berdaya. Pada saat yang sama, suara acuh tak acuh mulai terdengar. Orang bisa melihat penghalang udara dingin yang mengelilingi kota Ye mulai bergetar. Segera, udara dingin itu dengan paksa terkoyak dan kabut hitam melonjak dari segala arah. 10 sosok terungkap di bawahnya. Aura dari 10 sosok ini semuanya cukup kuat, terutama untuk sosok yang berada di posisi pemimpin. Dia adalah seorang pria tua berjubah hitam, berambut biru. Bahkan tidak sedikit energi yang merembes dari tubuhnya. Namun, seluruh area ini bergetar hebat saat dia muncul. Dozun dari Hall of Souls, gelombang keributan tiba-tiba meletus di dalam kota Ye ketika 10 sosok itu muncul. Tubuh Xiaoyan juga tiba-tiba menegang saat kelompok ini muncul. Ekspresi Tianhuo Junjie juga sedikit berubah saat ini. Matanya menatap tajam ke pria tua berambut biru itu. Kekuatan orang ini bahkan lebih besar dari Tian Xuangzi di depan. Kemungkinan dia telah mencapai kekuatan bintang 2 Dozun. Hari ini, situasinya menjadi lebih buruk dibandingkan dengan ekspresi Xiaoyan dan Tianhuo Junjie. Wajah Tian Xuangzi menunjukkan senyuman pada saat ini. Dia melirik ekspresi Tianhuo Junjie dan hatinya tanpa sadar merasa sedikit gembira. Haha, sebenarnya Qinghai Junjie tidak terduga bahwa masalah ini bahkan membuat khawatir orang hebat seperti Anda. Tian Xuangzi, sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu. Bagaimana kabarmu? Pria tua berambut biru yang dipanggil sebagai Qinghai menangkupkan tangannya ke Tian Xuangzi. Aku baru saja menerima pesan yang mendesak. Diri mulia ini secara kebetulan memimpin beberapa orang untuk melakukan suatu tugas. Aku jadi penasaran setelah menerima pesan. Yang terhormat Penatua Qinghai, cepat tangkap Xiaoyan. Dia adalah seseorang yang secara pribadi diperintahkan oleh kepala aula untuk ditangkap. Pelindung Wu yang dicengkeram di tangan Xiaoyan juga tampaknya telah mendapatkan kewarasan sebelum kematiannya setelah melihat penampilan Qinghai. Mata Xiaoyan menjadi dingin. Api yang tak terlihat melonjak dan melilit pelindung Wu. Setelah itu, dia mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya dan memasukkan pelindung Wu ke dalamnya. Mata Qinghai yang kacau sedikit menyipit saat melihat bahwa Xiaoyan telah menyegel pelindung Wu di depan matanya sendiri. Kamu adalah Xiaoyan itu? Hahaha, sungguh tak terduga. Kamu berani untuk menyombongkan diri meski menjadi target dari Hall of Souls. Keberanianmu ini benar-benar tidak buruk, ucap Qinghai tertawa saat melihat Xiaoyan tidak menjawab. Lepaskan orang itu, Anda juga harus melakukan perjalanan ke aula jiwa dengan diri yang mulia ini. Wajah Tianhuo Junjie tenggelam saat mendengar kata-kata Qinghai. Tubuhnya baru saja akan bergerak ketika Tian Xuangzi di depannya mengikuti dari belakang. Dia muncul seperti bayangan Tianhuo Junjie, menahannya pada saat bersamaan. Kenyah, ekspresi Tianhuo Junjie suram saat dia berteriak dengan dingin. Hahaha, aku tidak akan keberatan melakukannya jika kau memiliki kemampuan. Tian Xuangzi sedikit tertawa. Setelah itu, dia berkata kepada Qinghai Junjie, orang ini juga merupakan teman dari Xiaoyan. Namun, kau bisa menyerahkannya kepada saya yang lama. Kau bisa fokus menangkap bocah itu. Pada saat ini terjadilah pertarungan sengit di langit di antara kedua belah pihak. Jelas, Xiaoyan dipaksa ke dalam keadaan yang menyedihkan oleh Qinghai. Namun ketika Xiaoyan sudah tidak berdaya, tiba-tiba muncul cahaya ungu dengan kekuatan yang sangat mengerikan, langsung menyelimuti Xiaoyan. Dan ketika cahaya ungu menghilang, terlihat sosok cantik dan mempesona berdiri dengan anggun di depan Xiaoyan. Dia adalah dokter peri kecil. Pada saat ini, jelas dokter peri kecil telah berhasil mengendalikan tubuh racun yang menyedihkannya.
dan dia juga telah menembus Dojun. Saat ini dia berkata, jika kau berani menyentuhnya, maka kau akan mati. Kamu juga bersekongkol dengan Xiaoyan. Masalah ini adalah dendam dengan Hall of Souls dan Xiaoyan. Harap pikirkan 2 kali sebelum berpartisipasi. Jika tidak, kamu mungkin berakhir dengan menyinggung faksi yang kamu tidak mampu menyinggung hanya untuk keuntungan sesaat. Ucap Qing Hai dengan ekspresi marah melintas di matanya. Namun ketika Qing Hai melihat dokter peri kecil memperkuat ruang dengan tangan kosongnya, jelas dia menyadari kekuatan orang lain sedikit lebih kuat darinya. Pada saat ini, cahaya berwarna biru berkedip-kedip di tangannya yang keriput seperti cakar elang. Sesaat kemudian, dia berkata dengan suara yang padat, "Kalau begitu, izinkan diri yang mulia ini untuk menguji apakah kau memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata ini." Ganda, pimpin yang lain untuk menangkap bocah itu. Serahkan orang ini kepadaku untuk berurusan. Setelah mendengar teriakan Qing Hai, 9 ahli lainnya dari Aula Jiwa yang berdiri di langit tidak jauh segera menanggapi secara serempak. Mereka perlahan menyebar dan mulai mengelilingi Xiaoyan saat mereka mendekatinya. Aura ke-9 orang ini semuanya cukup kuat. Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan Tianxi, pemimpinnya, yang dipanggil Ganda, memiliki kekuatan bintang 7 Dozong. Pada saat ini, walaupun dokter peri kecil akan berhadapan dengan Qing Hai, dia tetap tidak mengabaikan Xiaoyan begitu saja. Segera kabut ungu langsung menyelimuti Xiaoyan. Melihat ini, jelas tidak ada yang berani untuk maju, karena mereka mengetahui bahwa kabut berwarna ungu ini mengandung racun yang sangat mematikan. Setelah memastikan Xiaoya baik-baik saja, segera mata cantiknya beralih ke Qing Hai di depannya. Aku juga berpikir untuk menguji seberapa kuat sebenarnya seorang elit Dojun. Hari ini, aku akan menggunakanmu untuk menguji kekuatanku. Dokter peri kecil tersenyum manis. Dia dengan lembut mengepalkan tangannya dan aura berwarna abu-abu bertahan di jari-jarinya yang panjang. Ekspresi Qing Hai berubah sedikit ketika dia menghadapi doki abu-abu di tangan dokter peri kecil. Dia bisa dengan jelas merasakan bahaya ketika doki abu-abu itu bergegas. Jenis uap racun apa yang ada di tangan wanita ini? Apakah ini menakutkan? Ekspresi terkejut melintas di mata Qing Hai setelah memaksakan racun yang telah menyerang tubuhnya. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan racun yang mematikan. Pada saat ini, dokter peri kecil tidak mengejar setelah memaksa Qing Hai kembali. Dia menggerakkan tubuhnya dan muncul di samping Xiaoyan setelah memberi isyarat dengan tangannya. Dia menarik kabut racun di sekelilingnya. Segera, ruang di sampingnya sekali lagi menjadi terdistorsi. Sosok Tian Huo Zunjie juga muncul saat ini. Xiaoyan terluka. Kami kalah jumlah dan seharusnya tidak terus terjerat dengan mereka di sini. Mari kita pergi dulu sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ucap Tian Huo Zunjie berbicara dengan suara yang dalam setelah muncul. Dokter peri kecil sedikit mengangguk. Tempat seperti ini memang tidak cocok untuk tinggal lama-lama. Aku akan menghancurkan penghalang udara dingin itu. Kamu harus membawa Xiaoyan dan pergi. Ucap Tian Huo Zunjie memandangi udara dingin yang menyebar di langit dan berbicara. Tian Huo Zunjie tidak menunggu jawaban setelah mengucapkan kata-kata itu. Tubuhnya bersinar dan dia muncul di bawah penghalang kabut dingin. Setelah itu, dia dengan keras mengayunkan tinjunya. Ketika pukulan itu menabrak kabut dingin dan seluruh penghalang kabut dingin mulai bergetar, kabut dingin yang tebal dengan cepat menipis. Qing Hai Junjie, serang, jangan biarkan mereka kabur. Tian Xuangzi juga mengerti maksud kelompok Xiaoyan setelah melihat ini. Ekspresinya menjadi dingin. Lembah sungai es mereka telah memanggil pasukan besar untuk datang ke tempat ini. Wajah apa yang akan mereka miliki jika kelompok Xiaoyan berhasil melarikan diri? Qing Hai mengerti apa yang harus dilakukan ketika menghadapi situasi seperti itu, bahkan tanpa Tian Xuangzi membuka mulutnya. Keduanya berkedip, berubah menjadi bayangan cahaya, saat mereka dengan kejam bergegas ke Tian Huo Zunjie di bawah dan membawa kekuatan spasial yang perkasa. Kedua sosok itu baru saja bergegas keluar ketika dokter peri kecil melesat keluar dari bawah Tian Huo Zunjie. Melihat ini, segera dokter peri kecil melambaikan tangannya dan uap racun abu-abu menyebar. Pada saat yang sama, karena takut akan racun ini, baik Tian Xuangzi dan Qing Hai seketika menghentikan tubuh mereka. Pada saat ini, Tian Huo Zunjie sekali lagi melayangkan pukulan tanpa ampun ketika kedua sosok itu berhenti. Setelah melontarkan pukulan ini, penghalang udara dingin yang menembus langit akhirnya menampakkan sebuah terowongan.
kegembiraan muncul di mata Tian Huo Xunjie saat melihat ini. Dia menarik Xiaoyan ke arahnya saat dia berteriak kepada dokter peri kecil di belakangnya. "Ayo pergi!" Teriakan Tian Huo Xunjie baru saja terdengar ketika dia meraih Xiaoyan dan memimpin untuk bergegas melalui terowongan yang muncul di penghalang udara dingin. Namun, tubuhnya baru saja maju ketika ruang di sekitar terowongan udara dingin menjadi terdistorsi. Riak spasial yang padat menyebar darinya. Tidak terduga bahwa tubuh racun yang menyedihkan dapat dikendalikan. Aku telah salah perhitungan. Pada saat ini, terdengar suara keluar dari ruang yang terdistorsi. Saat ini, terlihat sosok berjubah putih dengan kepingan salju berhamburan dari langit. Dalam waktu singkat, seluruh kota Ye berada di bawah lautan salju. Ini adalah kepala lembah dari lembah sungai es Binghe. Astaga, iblis tua ini sebenarnya telah datang sendiri untuk tubuh racun yang menyedihkan. Dia telah memanggil kekuatan yang begitu besar. Bukankah itu terlalu menakutkan? Ucap tercengang orang-orang di kota Ye. Salam kepala lembah. Tian Shuangzi di langit melihat sosok berjubah putih ini yang tiba-tiba muncul. Sukacita jelas melonjak di wajahnya saat dia dengan hormat menyambutnya. Di mana Tianxi? Mata pria berjubah putih itu perlahan menyapu sekelilingnya sebelum dia tiba-tiba bertanya. Tian Shuangzi mengungkapkan wajah malu saat mendengar ini. Dia menunjuk ke lubang besar di kota Ye. Terlihat Tianxi yang tidak sadarkan diri dan terluka parah terbaring di dalamnya. Hihi. Bahkan kepala lembah Bing secara pribadi terlibat. Qinghai di samping juga menangkupkan tangannya ke pria berjubah putih itu. Meskipun dia juga seorang elit dojun, Qinghai sadar bahwa ada celah yang cukup besar antara dia dan kepala lembah dari lembah sungai es ini. Kepala lembah Bing. Orang yang bernama Xiaoyan itu adalah seseorang yang secara pribadi diminta oleh kepala aula. Tolong beri Hall of Soulsku beberapa wajah setelah kau menangkap mereka dan menyerahkannya kepadaku. Aku hanya menginginkan tubuh racun yang menyedihkan. Mata Bing Junjie perlahan bergeser. Sesaat kemudian, itu berhenti pada dokter peri kecil. Kekuatan orang ini benar-benar menakutkan. Kemungkinan dia tidak lebih lemah dari Tang Jian dari Burning Flame Valley. Jika kita bertukar pukulan dengannya, kemungkinan dokter peri kecil saat ini tidak akan cocok untuknya. Mata Xiaoyan dengan cepat berkedip. Situasi ini pasti berbahaya. Beberapa doki di tubuhku telah pulih. Jika kita benar-benar berakhir pada saat-saat terakhir yang kritis, saya akan menggunakan api pemusnahan lotus terakhir, bahkan jika aku harus melakukannya dengan paksa. Jika tidak, kemungkinan besar kita semua akan kesulitan melarikan diri dari bencana ini. Mata Xiaoyan dengan cepat berkedip. Berbagai pikiran untuk melarikan diri terus melintas di dalam hatinya. Xiaoyan, aku akan menahan mereka setelah ini. Kau dan Pak Tua Yao harus mencari kesempatan untuk melarikan diri. Tangan yang agak sedingin es dengan lembut meraih Xiaoyan sementara pikirannya dengan cepat beredar. Sepertinya itu tidak akan mudah bahkan jika kita ingin pergi. Mereka memiliki 3 dozuns. Lagi pula, ada Bing Junjie yang tidak bisa kita hadapi dengan mudah. Ucap Tian Huo Xunjie mendesah pelan. Dia akhirnya merasakan parahnya situasi ini. Hei, aku tidak akan menyakitimu jika kau pergi bersamaku. Ucap Bing Junjie seakan belum mendengar percakapan antara kelompok Xiaoyan. Tatapannya mengandung panas yang membara saat dia menatap dokter peri kecil. Suaranya juga menjadi sangat lembut. Jangan bermimpi. Wajah dokter peri kecil sedingin es. Seketika aliran berwarna abu-abu berlama-lama di tangannya. Ini adalah uap racun yang menyedihkan. Jelas ini telah menjadi senjata paling tajam di gudang dokter peri kecil. Uap racun yang menyedihkan baru saja muncul ketika dengan cepat diaglomerasi menjadi panah beracun. Ruang di depan Bing Junjie juga menjadi terdistorsi. Panah racun ditembakkan darinya, menargetkan jantungnya. Bing Junjie hanya tersenyum di depan panah beracun yang tersentak. Ini adalah uap racun sedih yang paling murni. Wajah Bing Junjie sangat nyaman setelah menghirup udara dalam-dalam. Segera, dia merasa sedih saat mendesah. Semakin murni, semakin besar keinginanku untuk mendapatkanmu. Setelah aku mendapatkanmu, maka tubuh racun menyedihkanku mungkin menjadi konstitusi yang paling sempurna. Tubuh racun yang menyedihkan dibagi menjadi yang alami dan buatan. Tubuh racun menyedihkanku adalah buatan. Namun, itu tidak masalah. Selama aku bisa mendapatkan tubuh racunnya, aku akan bisa menembus cacat ini. Ucap Bing Junjie dengan lembut menjilat bibirnya. Tidak heran lembah sungai es sedang mencari tubuh racun yang menyedihkan. Itu karena alasan ini.
Pada saat ini, ekspresi dokter peri kecil dan Tian Huo Xinjie sedikit berubah saat mereka melihat Bing Zunjie melancarkan serangan. Pertukaran sengit ini menyebabkan tubuh dokter peri kecil dan Tian Huo Xinjie gemetar. Erangan teredam keluar dari tenggorokan mereka. Mereka bertarung 2 lawan 1. Tapi orang yang berada di atas angin adalah Bing Zunjie. Kekuatannya sebenarnya sangat menakutkan. Jelas tak butuh waktu lama bagi Bing Zunjie untuk mengalahkan dokter peri kecil dan Tian Huo Xinjie dengan satu serangan. Dia melirik Xiaoyan. Setelah itu, dia secara acak melambaikan tangannya dan salah satu naga hitam yang telah menghilang sekali lagi terbentuk. Itu meraung saat menerkam ke arah Xiaoyan. Mata Xiaoyan berangsur-angsur menjadi merah darah saat melihat serangan naga hitam Bing Junxi menyerang. Api surgawi di dalam tubuhnya telah digabungkan sebelumnya. Teratai api yang agak ilusi perlahan muncul di telapak tangannya. Dengan pendekatan naga hitam, teratai api di tangan Xiaoyan secara bertahap menjadi kurang transparan. Namun, ekspresinya menjadi semakin pucat. Naga hitam itu dengan ganas menyerbu di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Namun, saat teratai api di tangan Xiaoyan akan segera muncul, ruang di depannya tiba-tiba terdistorsi. 2 sosok tua muncul dengan cara yang aneh. Mereka melambaikan lengan baju mereka dan menyebarkan naga hitam. Setelah naga hitam itu hancur, sosok berwarna hijau mulai perlahan muncul di ruang terdistorsi di belakang 2 sosok tua itu. Suara lembut yang mengandung aura halus bergema di seluruh negeri. Jika dia terluka, lembah sungai es akan menghilang. Terima kasih semuanya yang udah dengerin cerita Mimin sampai akhir ya. Tolong bantuin like, komen, dan subrek ya guys.